Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Jakia Septiani dengan NPM 202103101. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Masyarakat semester 3 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kebutuhan dan contohnya. Video ini ditunjukkan sebagai tugas dari mata kuliah Identifikasi Kebutuhan Belajar Kurikulum yang diampu oleh Dr. Andes Wiwin Herwina, SPD MPD. Sebelum masuk kepada macam-macam kebutuhan dan contohnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan. Apa sih pengertiannya? Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya demi mencapai suatu hasil yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan yang harus dipenuhi untuk tercapainya keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kebutuhan dan contohnya. Nah, kebutuhan itu ada 6, yaitu kebutuhan normatif, kebutuhan komparatif, kebutuhan terasa, kebutuhan dapat diekspresikan, kebutuhan masa depan, dan kebutuhan mendesak. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan normatif. Kebutuhan normatif adalah kebutuhan yang ada setelah dibandingkan dengan norma tertentu. Kebutuhan normatif juga bisa dikatakan sebagai kebutuhan yang timbul apabila seseorang atau suatu kelompok dalam keadaan di bawah suatu ukuran standar yang telah ditetapkan. Jadi, kebutuhan normatif adalah yang disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi faktor-faktor keadaan iklim, prestasi kerja, kondisi badan, keadaan keluarga, perbedaan ukuran yang digunakan, dan perbedaan lain yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, contohnya yaitu misalnya seorang pembantu mendapatkan gaji minimum di bawah standar peraturan. Maka pembantu tersebut mempunyai kebutuhan normatif karena kebutuhan yang diterima itu kurang dari kebutuhan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kebutuhan komparatif. Nah, kebutuhan komparatif adalah kebutuhan yang muncul kalau kita membandingkan dua kondisi atau lebih baik atau lebih yang berbeda. Nah, kebutuhan komparatif ini disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi tujuan yang lebih baik. Contohnya misalnya sekolah di Desa Gunung Cupu mempunyai laboratorium lengkap, sedangkan di sekolah lain tidak. Nah, sekolah yang lain ini tuh yang tidak lengkap ini membutuhkan kebutuhan komparatif karena telah kita lihat atau bandingkan dua kondisi atau lebih yang berbeda tersebut. Nah, kemudian ada contoh lain yaitu misalnya sekolah A siswanya itu sekolahnya itu menyediakan buku untuk para siswanya, tetapi di sekolah B tidak menyediakan siswanya itu buku. Nah, hal ini maka akan timbul atau muncul kebutuhan komparatif karena telah dibandingkan bahwa yang A lengkap, yang B tidak gitu. Yang A menyediakan, yang B tidak ada gitu. Jadi dari perbandingan tersebut akan muncul kebutuhan komparatif. Selanjutnya yang ketiga kebutuhan terasa. Nah, kebutuhan ini dapat disebut sebagai keinginan. Kebutuhan jenis ini biasanya disampaikan seseorang kepada kita ketika kita tanyakan apa yang diperlukan atau diinginkan yang dirasakan pada saat itu. Nah, kebutuhan terasa dianggap sama dengan keinginan atau kehendak. Tipe kebutuhan ini dapat diidentifikasikan dengan mudah melalui wawancara ataupun interview. Nah, misalnya contohnya dari kebutuhan terasa ini yaitu seorang anak ini mengalami penurunan prestasi. Kemudian ketika diwawancara, ketika diinterview, ketika ditanyakan, ternyata alasannya dia tidak dapat melihat jelas bor atau tidak bisa melihat tulisan di media pembelajaran lainnya karena minusnya itu sepertinya bertambah. Nah, maka memeriksa mata ke dokter mata atau ke optik dan juga membeli kacamata adalah kebutuhan yang dirasakan oleh si anak tersebut. Selain itu, contoh lain misalnya prestasi kerja seorang pegawai cenderung menurun.
Nah, alasan pegawai cenderung menyatakan bahwa peralatan atau teknologi baru yang diterapkan di tempat kerjanya belum dikuasai dengan benar. Itu alasannya. Nah, maka peningkatan kemampuan menggunakan peralatan baru merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, mungkin tersebut. Jadi, kebutuhan tersebut itu dirasakan sendiri oleh si orang tersebut. Lalu kita harus mewawancari atau menginterview untuk mengidentifikasikan kebutuhan apa yang dia perlukan, seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan yang diekspresikan. Kebutuhan yang diekspresikan adalah kebutuhan yang ditampakkan oleh orang yang membutuhkannya. Jadi misalnya seperti orang yang membutuhkan bahan bakar dengan mengekspresikan mereka mengantri di tempat penjualan bahan bakar. Nah, tindakan dari mengantri tersebut adalah kebutuhan yang ditampakkan gitu, yaitu membeli bensin tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima yaitu kebutuhan masa depan. Nah, kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang timbul dari perkiraan perubahan di waktu yang akan datang. Nah, identifikasi terhadap kebutuhan tipe ini merupakan bagian dari perencanaan. Dengan demikian, pelatihan dapat didesain mendahului tahap implementasi perubahan tersebut. Jadi, kebutuhan masa depan yaitu proyeksi atau antisipasi kebutuhan yang akan terjadi di masa depan. Nah, contohnya misalnya orang tua menabung untuk kebutuhan pendidikan anaknya di masa depan, atau kita sekarang ini berkuliah mencari ilmu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan, seperti itu contohnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kebutuhan yang mendesak. Nah, jadi kebutuhan ini bukan semata-mata ditunjukkan untuk mengatasi kegagalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, namun juga untuk mengatasi berbagai konsekuensi kerja yang sangat riskan. Jadi kebutuhan ini diidentifikasikan melalui analisis potensi masalah dengan pertanyaan apa yang akan dilakukan bila. Jadi misalnya apa yang dilakukan bila besok ujian, maka yang dilakukan kebutuhan yang harus kita lakukan yaitu belajar. Kemudian misalnya apa yang akan dilakukan jika besok ada kendala bila ketika melakukan kuliah online. Nah, maka kebutuhan menyiapkan diri untuk berada di tempat yang bagus sinyalnya itu adalah salah satu kebutuhan yang mendesak, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan di video mengenai macam-macam kebutuhan dan contoh-contohnya. Ditutup saja oleh doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.